PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini akan menjalani sidang perdananya atas dakwaan dari KPK terkait kasus Harun Masiku. Tetapi yang paling menonjol di kasus ini adalah dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto terhadap kasus Harun Masiku. Bukan soal kasus suapnya, tetapi lebih kepada perintangan penyidikan atau menghalang-halangi penyidik untuk menuntaskan sebuah perkara. Itulah yang dituduhkan terutama kepada Hasto saat ini. Dan menurut saya bahwa KPK terlalu mengada-ada sebetulnya melakukan proses hukum terhadap Hasto, apalagi dengan dugaan menghalang-halangi penyidikan. Apalagi perkara ini sudah perkara yang cukup lama, 5 tahun lebih. Bukan perkara baru yang dihalang-halangi oleh Hasto, tetapi perkara yang sudah basi dan busuk. KPK terlalu berupaya keras untuk menjerat Hasto. Entah apa alasan KPK untuk menjadikan Hasto sebagai pesakitan hari ini. Yang kita tangkap dan publik tangkap di sini bahwa ada dugaan politik yang bermain di belakang KPK, sehingga KPK harus mati-matian memperkarakan Hasto yang tidak jelas apa kerugian negara di dalam hal ini. Negara tidak dirugikan. Hasto tidak melakukan korupsi, tidak mengambil uang negara, tetapi KPK tampak berupaya keras mati-matian untuk menjerat Hasto dan menjadikannya pesakitan. Ada apa di balik semua ini? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, dan tentu ini menjadi satu landasan berpikir bagi kita, apakah memang KPK ini masih patut untuk dipertahankan saat ini. Kalau kita melihat situasi, banyak sekali perkara korupsi. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, banyak sekali kasus-kasus pidana korupsi yang patut diduga keras telah terjadi, tetapi KPK diam membusuk, tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bahkan seseorang yang telah dilabeli tersangka saja tiba-tiba bisa hilang lenyap kasusnya dan tidak berbekas. Kasus Petrol dulu telah menetapkan namanya BI inisialnya, tersangka oleh KPK. Sampai hari kasus mau dibawa kemana? Akhirnya apa? Mafia migas terus bekerja dan hari ini meledak juga kembali kasusnya. Tetapi yang nama BI, inisial BI, dulu pejabat Petrol, ditetapkan tersangka oleh KPK 2019, tetapi kasusnya tidak pernah sampai ke pengadilan sampai hari ini. Ada lagi banyak perkara-perkara lain. Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan, yang mana ini diduga adalah paman dari seorang konglomerat Indonesia yang sangat dekat dengan Prabowo saat ini. KPK waktu itu melakukan OTT di Kalimantan Selatan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, tapi kemudian ada pra-peradilan yang meloloskan yang bersangkutan dari KPK, malah menghentikan perkaranya. Meskipun ada pra-peradilan, harusnya kan status tersangkanya pada saat itu gugur, tetapi kan penyelidikannya tidak boleh berhenti. Kan bisa ditetapkan tersangka lagi dengan memenuhi syarat-syarat prosedural formil yang diatur di dalam KUHP. Tapi kenapa KPK sekarang diam terhadap kasus tersebut? Banyak kasus lain, kasus dugaan korupsi Alkes, kasus dugaan korupsi di Pemprov Jawa Timur yang sudah pernah menggeledah kantor Kofifa, tapi Kofifa sekarang terpilih lagi gubernur. Dan banyak skandal-skandal lain yang seharusnya lebih layak dikerjakan oleh KPK karena memaling uang rakyat, tetapi KPK tidak melakukan itu. Malah melakukan sebuah proses hukum terhadap perintangan penyidikan. Sungguh memalukan. Maka saya berpikir rakyat Indonesia harus melakukan evaluasi saat ini. Jangan sampai KPK digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu untuk menjadi alat politiknya, melampiaskan hasrat politiknya terhadap politik. Ini berbahaya. Kalau KPK demikian bekerjanya, apalagi yang kita harap di negara ini. KPK lembaga super body yang tidak boleh mundur 1 senti pun. Ternyata KPK lebih banyak mundur daripada maju. Bahkan Kejaksaan Agung sekarang lebih tinggi kualitas pemberantasan korupsinya daripada KPK, yang seharusnya KPK lebih terdepan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi justru KPK menjadi pemain cadangan. Ini sungguh memalukan. Bahwa semangat pendirian KPK sejak awal itu sangat luar biasa, tetapi sekarang semangat itu tewas binasa karena pemimpin-pemimpin KPK telah menjadi pemimpin-pemimpin yang busuk, yang tidak berpihak kepada harta negara, tetapi berpihak kepada kekuatan politik. Banyak pelaku korupsi liar bebas
tetapi yang tidak korupsi malah disidik oleh KPK. Inikah KPK yang kita harapkan? Saya pikir publik harus mengevaluasi KPK. Kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, bubarkan. Daripada menghabiskan anggaran triliunan rupiah tetapi tidak berguna, lebih bagus KPK, Pitsus KPK kita perkuat, Pitsus kejaksaan kita perkuat dengan anggaran yang lebih besar untuk mereka semakin giat memberantas korupsi. Daripada seperti KPK ini tidak jelas, malah jadi hanya alat politik kelompok tertentu. Kan namanya jancuk.